Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, hari yang baru sudah dimulai. Berkat kebaikan-Mu ya Bapa, kami boleh menikmati hari yang baru ini. Tubuh kami merasa sehat walafiat, jiwa kami merasa penuh semangat. Berkatilah kami pada hari ini, berkatilah dan dampingilah juga, ya Allah, orang yang tak dapat bangun karena sakit, atau yang bangun tanpa semangat, karena jiwanya tertekan oleh kesedihan atau keputusasaan. Hadirlah pada semua orang yang tubuhnya lemah dan jiwanya merana. Sudilah mengilhamkan pikiran-pikiran yang baik kepada semua putra-putrimu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari Kitab Nubuat Mika, bab 5 ayat 1 sampai ayat 4a. Beginilah firman Tuhan. Hai Bethlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan, lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar, sebab sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku bersukacita dalam Tuhan. Refrain. Aku bersukacita dalam Tuhan. Ya Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Refrain. Aku bersukacita dalam Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Refrain. Aku bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau, hai perawan Maria, dan sangat terpuji, sebab daripadamu telah terbit sang surya keadilan, yakni Kristus Allah kita. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 1, ayat 1 sampai 16, ayat 18 sampai ayat 23. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabiam. Rehabiam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Uzia. Uzia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahaz. Ahaz memperanakkan Hezkia. Hezkia memperanakkan Manasye. Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Shealtiel.
Shealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Ahim. Ahim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eliasar. Eliasar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf memperhatikan maksud itu, malaikat Tuhan tampak padanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dunia ini semakin karib dengan cara kerja profiling, yaitu menentukan identitas seseorang berdasarkan segala ciri yang patut melekat atau berhubungan dengannya. Banyak lembaga menggunakannya untuk mendapatkan orang yang tepat atau yang dia cari. Misalnya, universitas mencari mahasiswa baru dan perusahaan mencari karyawan baru. Atau pihak kepolisian mencari tersangka pelaku tindak kriminal. Injil Matius pada hari ini ditulis dengan pendekatan profiling. Profil siapa yang dicermati? Profil dari sosok pribadi yang sejak semula telah dikabarkan dan dinantikan kedatangannya dalam kitab suci. Seluruh persyaratan, ciri-cirinya telah tergaris di situ. Dan ternyata, pria dari dusun Nazaret yang bernama Yesus adalah pribadi yang tepat memenuhi profil. Mulai dari lahir sampai dengan kematiannya. Bahkan telisik pada silsilah nenek moyangnya pun cocok sekali. Dialah Mesias yang memang datang untuk menggenapi tuntutan kitab suci demi menjadi penebus dosa. Tuntutan Allah melalui kitab suci ialah tuntutan kesempurnaan dalam memenuhi kehendak-Nya. Profil orang benar, namun siapa yang sanggup? Kita semua melenceng jauh darinya. Kita ini pendosa belaka di matanya. Syukurlah ada Yesus yang mewakili kita. Pada dirinya, profil itu telah tergenapi secara sempurna. Akibatnya, Allah tak menuntut kesempurnaan lagi dari kita. Kendati segala kelengahan, kerapuhan, kebodohan, kecerobohan, kelalaian, kebebalan, kesalahan, dan dosa-dosa kita, Allah tetap mengasihi kita. Tak satu perkara pun menghalanginya untuk mencurahkan hujan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Bukankah itu semua yang dinamai Injil? Hari ini kita mengenang dan merayakan hari kelahiran Santa Perawan Maria. Keberadaan Maria di dunia bukan suatu kebetulan.
Dari kesaksian kitab Mika, kelahiran Maria sudah dinubuatkan. Ia akan ada untuk melahirkan seorang yang akan menjadi penyelamat umat manusia. Kepenuhan nubuat Mika diuraikan oleh penginjil Matius dalam silsilah Yesus Kristus. Janji keselamatan, yakni datangnya Sang Penyelamat. Dari kesaksian Matius telah bergulir dari zaman ke zaman dan mengikuti sejarah umat manusia dari pribadi yang satu ke pribadi yang lain, dan pada kepenuhan waktu Sang Penyelamat itu terlahir dari seorang gadis sederhana dari Nazaret, Maria. Maria menduduki tempat yang penting dalam alam sejarah keselamatan umat manusia. Dan karena itu, peristiwa kelahirannya pantas disyukuri dan dimaknai. Kita telah terlahir ke dunia tanpa kita minta. Tuhan sendiri sudah punya rencana dan rancangan indah untuk kita. Sama seperti Maria. Sadarkah kita semua akan maksud Allah bagi kelahiran dan keberadaan kita di dunia ini? Tetap semangat, selamat berkarya, sehat selalu dan bahagia, berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.